Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Bay Story bersama saya Bayu yang akan membawakan cerita. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa menghibur teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Desa Terkutuk. Oh iya, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe channel Mas Bay Story agar channel ini dapat berkembang. Jika sudah, kita langsung masuk ke ceritanya. Liburan kali ini direncanakan sebagai pelarian dari rutinitas. Dina, Raka, Andi, Lila, dan Sita, kelima sahabat yang sudah bersahabat sejak SMA, memutuskan untuk pergi ke pegunungan. Tujuan mereka adalah sebuah villa yang terkenal dengan pemandangan indah dan udara segar. Dengan penuh semangat, mereka memulai perjalanan menggunakan mobil milik Andi. Namun, segalanya mulai terasa aneh ketika mereka mulai mengikuti rute dari aplikasi peta digital. Raka, yang duduk di kursi depan sebagai navigator, merasa jalan yang mereka lalui tidak sesuai dengan deskripsi di internet. Ini kayaknya bukan jalan utama deh, ujar Raka sambil memeriksa ulang peta di ponselnya. Ah, santai aja. Kadang peta memang suka ngasih jalan alternatif, balas Andi santai sambil menyetir. Mereka memasuki jalan kecil yang semakin lama semakin sempit, dikelilingi oleh hutan lebat. Sita, yang duduk di belakang, mulai merasa tidak nyaman. Kok jalannya kayak nggak pernah dilewati orang ya? Bisiknya. Lila menoleh keluar jendela, melihat pepohonan yang tinggi menjulang dan bayangan gelap yang bergerak di sela-sela dedaunan. Kayak ada yang ngikutin kita, katanya, membuat suasana di mobil semakin tegang. Setelah hampir 1 jam tanpa bertemu siapapun, mereka akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang terpencil. Desa itu terlihat sepi, hanya ada beberapa rumah tua dengan cat yang sudah mengelupas. Ini pasti desa terakhir sebelum kita sampai ke villa, ujar Andi sambil memarkir mobil di tepi jalan. Namun, sesuatu di desa itu terasa tidak biasa. Penduduk desa yang mereka lihat dari kejauhan hanya berdiri diam, menatap mereka tanpa ekspresi. Ketika mobil mereka berhenti, seorang nenek tua muncul dari balik salah satu rumah. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya terlihat tajam, seperti sedang mengamati sesuatu yang tidak biasa. "Anak-anak, kalian salah tempat. Pergi sebelum matahari terbenam," katanya dengan suara serak. Kelima sahabat itu saling bertukar pandang, merasa canggung, tetapi juga penasaran. Dina, yang paling berani, mencoba bertanya, "Kenapa, Bu? Memangnya kenapa kalau kami di sini sampai malam?" Namun, si nenek tidak menjawab. Dia hanya berbalik masuk ke rumahnya dan menutup pintu dengan keras. "Ah, itu cuma omong kosong buat nakut-nakutin turis," ujar Andi sambil tertawa. Tetapi saat mereka kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan, mesin mobil mendadak mati. Andi mencoba menyalakan kembali mesinnya, tetapi hanya ada suara dengungan. "Mobil ini baru diservis minggu lalu, kok tiba-tiba mogok?" katanya sambil membuka kap mesin. Ketika memeriksa kabel-kabelnya, Andi terkejut melihat kabel yang biasanya terhubung rapi kini seperti dipotong dengan paksa. "Siapa yang ngelakuin ini?" tanyanya dengan nada panik. Mereka mulai merasa ada yang salah. Matahari perlahan mulai turun dan desa itu menjadi semakin sunyi. Angin dingin mulai berhembus, membawa aroma tanah basah yang aneh. "Kita nggak bisa jalan kaki kemana-mana, kan? Hutan terlalu lebat, kita nggak tahu jalan," ujar Lila. Suaranya mulai gemetar. Sementara mereka berdiskusi, seorang pria tua dengan tongkat berjalan mendekat. Dia memperkenalkan diri sebagai Pak Marwan, salah satu penduduk desa. "Kalian bisa menginap di rumah saya malam ini, tapi ada syaratnya," kata Pak Marwan dengan nada serius. "Apa syaratnya, Pak?" tanya Raka dengan hati-hati. Pak Marwan menatap mereka tajam sebelum menjawab.
Apapun yang kalian dengar atau lihat malam ini, jangan pernah membuka pintu atau jendela." Kalimat itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Namun, tanpa pilihan lain, mereka mengikuti Pak Marwan menuju rumahnya, sebuah bangunan kayu tua yang terasa dingin bahkan sebelum mereka masuk. Saat malam tiba, ketegangan semakin terasa. Di luar, suara langkah kaki terdengar berkeliling rumah. Dina, yang duduk di dekat jendela, merasa ada sesuatu yang bergerak di kegelapan. "Kalian dengar itu?" bisiknya, tetapi sebelum ada yang menjawab, suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Ketukan itu semakin keras, dan di sela-sela ketukan, terdengar suara wanita memohon, "Tolong buka pintunya, aku kedinginan." Suara itu begitu menyayat hati, membuat mereka ingin menolong. Namun, terngiang peringatan Pak Marwan, "Jangan pernah membuka pintu atau jendela." "Jangan lakukan itu, Dina." Lila menarik tangan Dina yang hampir mendekati pintu. Ketegangan meningkat ketika suara itu berubah menjadi tawa mengerikan, seolah-olah seseorang sedang menertawakan mereka dari luar. Dina mundur dengan wajah pucat, dan sahabat-sahabatnya hanya bisa saling menatap dalam ketakutan, menyadari bahwa malam ini tidak akan berjalan seperti yang mereka harapkan. Malam itu terasa begitu panjang. Rumah Pak Marwan yang kecil tampak lebih menyeramkan dibandingkan luar. Dinding kayunya terlihat tua dan berderit setiap kali angin malam menerpa. Lampu redup satu-satunya di ruang tengah mengayun pelan, menciptakan bayangan-bayangan aneh di sekeliling ruangan. "Pak, sebenarnya apa yang ada di luar?" tanya Raka, mencoba menenangkan diri. Pak Marwan, yang sedang duduk di sudut ruangan sambil memegang tongkatnya, menghela napas panjang. "Kalian tidak akan percaya jika aku memberitahu. Yang jelas, mereka bukan manusia seperti kita." Sita menggigil di sudut ruangan, memeluk lututnya erat-erat. "Kalau mereka bukan manusia, terus kenapa mereka memanggil kita? Suara tadi jelas-jelas suara manusia." Pak Marwan menatap Sita tajam. "Mereka hanya meniru suara manusia untuk membuatmu membuka pintu. Begitu kau melakukannya, kau tidak akan pernah sama lagi." Suasana menjadi lebih tegang. Dina, yang sejak awal penasaran, masih duduk dekat jendela. Dia memerhatikan kegelapan di luar, berharap menemukan jawaban atas suara-suara itu. "Andi, kamu lihat sesuatu nggak?" Dina bertanya pelan. Andi, yang juga duduk di dekat jendela, hanya menggeleng. "Gelap banget di luar, tapi aku rasa ada sesuatu di sana, kayak bayangan." Ketika Andi selesai berbicara, suara langkah kaki mulai terdengar di luar. Tidak seperti langkah manusia biasa, suara itu terdengar berat, menyeret seperti sesuatu yang besar berjalan mendekati rumah. "Jangan lihat keluar," tegas Pak Marwan sambil memukul lantai dengan tongkatnya. Namun, rasa penasaran Dina terlalu besar. Dia membuka sedikit tirai di jendela untuk mengintip. Dalam hitungan detik, Dina langsung menutup tirai dengan wajah pucat pasi. "Ada apa?" tanya Lila panik. "Aku nggak tahu itu apa, tapi matanya merah, besar banget, dan kayaknya dia ngelihat ke arah aku." Dina menjawab dengan suara gemetar. Belum sempat mereka mencerna kata-kata Dina, suara ketukan keras kembali terdengar di pintu depan. Kali ini lebih keras, seperti seseorang memukul pintu dengan benda berat. "Buka pintunya, tolong, aku butuh bantuan. Mereka akan membunuhku." Suara wanita itu kembali terdengar, kali ini lebih histeris. Dina berdiri dan mendekati pintu. "Dia mungkin benar-benar butuh bantuan," katanya sambil mencoba membuka kunci. Lila dan Andi segera menariknya mundur. "Dina, kamu gila, itu bukan manusia. Ingat kata Pak Marwan." Pak Marwan berdiri dan menatap mereka dengan ekspresi dingin. "Kalau kalian buka pintu itu, kalian tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga semua orang di sini." Ketukan itu berhenti, diikuti oleh keheningan yang mencekam. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Dari atap rumah, mereka mulai mendengar suara langkah kaki, berderak seolah-olah sesuatu yang sangat berat sedang berjalan di atas mereka. "Pak Marwan, atapnya!"
Raka menunjuk ke atas dengan wajah panik. "Diam dan jangan bergerak," bisik Pak Marwan. Mereka semua menahan napas, berharap suara itu segera hilang. Tetapi langkah kaki itu berhenti tepat di atas mereka, di tengah ruangan. Setelah beberapa saat, suara gesekan terdengar, seperti kuku panjang yang menggaruk-garuk atap kayu. "Dia tahu kita di sini," bisik Sita dengan mata penuh ketakutan. Tiba-tiba, jendela di belakang Dina terbuka dengan sendirinya. Angin dingin masuk ke ruangan, membawa aroma busuk yang menyengat. Dina menjerit dan mundur, tetapi tidak ada apa-apa di luar selain kegelapan. "Ya, Pak Marwan, ini nggak mungkin cuman angin." Andi mulai kehilangan kesabaran. Pak Marwan mengeluarkan segenggam garam dari kantong kecilnya dan menaburkannya di depan pintu dan jendela. "Ini akan menahan mereka untuk sementara, tapi kita harus bertahan sampai matahari terbit. Kalau mereka masuk sebelum matahari terbit, apa yang akan terjadi?" tanya Lila dengan suara bergetar. Pak Marwan tidak menjawab. Wajahnya yang penuh kerutan semakin tegang, memberi jawaban yang cukup untuk membuat semua orang merinding. Jelang tengah malam, saat jarum jam menunjuk pukul 2 pagi, suasana di dalam rumah semakin mencekam. Dina, yang sebelumnya tampak tenang, mulai merasa tidak nyaman. "Kenapa aku merasa ada yang memanggilku?" katanya tiba-tiba. Semua orang menoleh padanya. "Apa maksudmu, Dina?" tanya Andi. "Ada suara di kepalaku, memanggil namaku, berulang-ulang." Dina memegangi kepalanya, terlihat bingung dan ketakutan. Pak Marwan segera mengambil sesuatu dari tas kecilnya, seutas gelang dari anyaman rotan, dan memberikannya pada Dina. "Pakai ini, jangan sampai dilepas." Namun, saat Dina memakainya, suara itu semakin keras. Dia mulai menangis, mengerang kesakitan, dan memukul kepalanya sendiri. "Berhenti, jangan panggil aku lagi." Raka dan Andi mencoba menenangkannya, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dina tiba-tiba berhenti bergerak dan tertawa kecil. "Kalian semua tidak akan selamat," katanya dengan suara yang bukan miliknya. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada Dina, yang kini tersenyum aneh dengan tatapan kosong. "Dina?" Lila mendekat perlahan. Namun, Dina tiba-tiba menoleh ke arah Lila dengan gerakan cepat dan berkata dengan suara dingin, "Mereka sudah di sini." Lampu di rumah mendadak padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Matahari terbit perlahan di ufuk timur, namun rasa lega tidak kunjung datang. Dina kembali menjadi dirinya setelah malam yang mengerikan itu, tetapi dia tidak mengingat apapun. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar seolah-olah baru saja melewati mimpi buruk. "Kita nggak bisa di sini lebih lama lagi," kata Raka dengan tegas. Pagi itu, kelima sahabat itu memutuskan untuk mencari cara keluar dari desa. Pak Marwan menawarkan sarapan seadanya, hanya bubur hangat yang hampir hambar. Tapi mereka makan dengan lahap karena lapar. Setelah makan, mereka pamit untuk kembali ke mobil dan mencoba mencari jalan keluar. Namun, jalan menuju keluar dari desa tampak berbeda. "Ini jalan yang tadi malam kita lewati, kan?" tanya Lila sambil menunjuk jalan setapak yang penuh rumput liar. Raka mengangguk. "Harusnya iya, tapi kenapa jalannya jadi seperti ini?" Mereka menyusuri jalan itu dengan berjalan kaki, berharap menemukan kendaraan atau tanda kehidupan lain di luar desa. Namun, jalan yang mereka lalui justru berakhir di tempat yang sama, desa itu. "Ini nggak masuk akal," ujar Andi sambil mengusap wajahnya. "Jalan ini harusnya menuju keluar. Kok malah balik lagi ke sini?" Mereka mencoba rute lain, tapi hasilnya tetap sama. Entah bagaimana, setiap jalan yang mereka pilih selalu berakhir di tempat yang sama. Desa itu seperti labirin yang tidak memiliki pintu keluar. "Pak Marwan pasti tahu sesuatu," desak Lila, penduduk yang misterius. Saat mereka kembali ke desa, penduduk terlihat menjalani aktivitas seperti biasa. Tapi ada yang janggal. Semua orang hanya melakukan pekerjaan mereka tanpa suara.
Tidak ada yang berbicara satu sama lain. Ketika Raka mencoba bertanya pada seorang pria yang sedang menyapu, pria itu hanya menoleh dengan tatapan kosong dan kembali bekerja tanpa sepatah kata. Kok kayak orang nggak punya jiwa ya, gumam Sita. Di salah satu sudut desa, mereka menemukan seorang anak kecil duduk di depan rumahnya, menggambar dengan kapur di tanah. Dina mencoba mendekati anak itu, berharap mendapatkan jawaban. "Adek, tahu nggak gimana caranya keluar dari desa ini?" tanya Dina dengan lembut. Anak itu tidak menjawab. Dia hanya terus menggambar simbol-simbol aneh di tanah, lingkaran-lingkaran dengan garis-garis yang bersilangan di dalamnya. "Apa itu?" tanya Andi, menunjuk gambar tersebut. Anak itu akhirnya menoleh ke arah mereka dengan mata yang sangat hitam, tidak memiliki bola mata putih sama sekali. Suaranya pelan tetapi menusuk telinga mereka. "Kalian tidak bisa keluar. Dia tidak akan membiarkan kalian pergi." Anak itu tiba-tiba bangkit dan lari masuk ke rumah, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam. Tanda-tanda pertama kutukan. Ketika mereka kembali ke rumah Pak Marwan, suasana semakin tegang. Dina mulai merasa tidak enak badan. Wajahnya terlihat lebih pucat daripada sebelumnya, dan dia sering mengusap kepalanya. "Kepalaku berat, seperti ada sesuatu yang berbisik di sini," kata Dina, menunjuk ke kepalanya. Pak Marwan yang mendengar keluhan itu hanya menggeleng pelan. "Kutukan desa ini sudah mulai bekerja." "Apa maksud Bapak? Kutukan apa?" desak Raka. Pak Marwan akhirnya bercerita dengan nada pelan, seolah-olah takut didengar oleh sesuatu. "Dulu, desa ini adalah tempat orang-orang melakukan ritual kuno untuk memanggil makhluk dari dunia lain. Mereka menginginkan kekayaan, umur panjang, dan kekuatan. Tapi mereka tidak mengikuti aturan. Ritual itu gagal, dan makhluk yang mereka panggil menghukum mereka dengan kutukan. Desa ini menjadi penjara. Waktu tidak berjalan normal di sini, dan siapapun yang masuk tidak akan bisa keluar." Sita memegang lengan Lila erat-erat. "Jadi, kita terjebak di sini selamanya?" Pak Marwan mengangguk pelan. "Kecuali kalian menemukan cara untuk mengakhiri kutukan ini. Tapi itu berbahaya." "Bahaya seperti apa?" tanya Andi. Pak Marwan tidak menjawab langsung. Dia hanya menunjuk ke arah simbol-simbol aneh yang tergambar di dinding rumahnya. "Kalian harus menghadapi dia." Malam kembali datang. Ketika malam tiba, rasa takut kembali menyelimuti mereka. Suara langkah-langkah berat dari malam sebelumnya kembali terdengar. Kali ini lebih banyak dan lebih dekat. Dina mulai mendengar bisikan lagi, tetapi kali ini lebih jelas. "Dina, buka pintunya, kami menunggumu." Dina mencoba menutup telinganya, tetapi bisikan itu tidak berhenti. Lila yang tidur di dekatnya terbangun ketika melihat Dina berdiri di depan pintu, hendak membuka kuncinya. "Dina, apa yang kamu lakukan?" teriak Lila sambil menariknya. "Aku nggak tahu. Aku cuma merasa harus membuka pintu itu," jawab Dina dengan suara bergetar. Raka dan Andi segera mendekat, memastikan pintu tetap terkunci. Namun, ketukan keras kembali terdengar. Kali ini lebih keras daripada sebelumnya. "Buka! Kami tahu kalian ada di dalam." Lampu di rumah padam seketika, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Dalam gelap, suara tawa kecil mulai terdengar, diikuti oleh suara langkah kaki yang bergerak di dalam rumah. "Ada yang masuk!" teriak Sita. Pak Marwan berusaha menenangkan mereka. "Jangan panik, tetap di tempat kalian dan jangan bicara." Namun, ketika suara langkah itu semakin mendekat, mereka semua tahu bahwa malam ini mereka tidak hanya berhadapan dengan kegelapan, tetapi juga dengan sesuatu yang lebih menyeramkan. Rumah Pak Marwan kini gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar-samar masuk melalui celah jendela. Langkah-langkah itu semakin dekat, terdengar seperti seseorang atau sesuatu yang berjalan di dalam rumah. "Pak Marwan, Bapak bilang mereka nggak bisa masuk kalau pintu dan jendela dikunci," bisik Lila.
mencoba menahan suaranya agar tidak terdengar oleh makhluk itu. Pak Marwan menghela napas panjang. Itu kalau mereka belum menemukan kelemahannya. Salah satu dari kalian mungkin telah menarik perhatian mereka. Semua mata tertuju pada Dina. Aku nggak sengaja. Aku cuma mendengar bisikan-bisikan itu. Aku nggak tahu kenapa. Dina membela diri dengan air mata mengalir di pipinya. Pak Marwan menatap Dina dengan serius. Kau membawa mereka masuk. Mereka ada di sini karena kau. Sebelum Dina bisa menjawab, suara itu semakin dekat. Bukan hanya langkah kaki, tapi kini disertai suara geraman rendah seperti binatang buas yang kelaparan. Dari kegelapan, sebuah bayangan besar melintas di depan mereka. Apa itu? Bisik Andi sambil memegang sebuah kayu dari lantai sebagai senjata. Pak Marwan mendekati lemari kecil di sudut ruangan, membuka laci dan mengeluarkan sebuah benda kecil, sebuah lentera tua. Dengan gerakan cepat, dia menyalakan lentera itu. Cahayanya langsung menerangi ruangan, tapi hanya sedikit cukup untuk memperlihatkan sesuatu yang berdiri di sudut. Makhluk itu tinggi, dengan tubuh kurus kering yang dipenuhi luka-luka menganga. Matanya merah menyala, dan mulutnya dipenuhi gigi tajam yang saling bertumpuk. Tangan panjangnya menggaruk lantai, meninggalkan bekas goresan yang dalam. Apapun yang terjadi, jangan lihat matanya, bisik Pak Marwan. Mereka semua menunduk, berusaha menghindari tatapan makhluk itu. Tapi rasa takut membuat Lila tanpa sadar mendongak. Dalam sekejap, dia terdiam dengan mata terbuka lebar, tubuhnya kaku seperti patung. Lila! Teriak Sita, tapi Pak Marwan menahan bahunya. Jangan sentuh dia, dia sudah di bawah kendali mereka, ujar Pak Marwan tegas. Ya, makhluk itu perlahan mendekati Lila, mengulurkan tangannya yang kurus ke arah wajahnya. Lila yang tak mampu bergerak hanya bisa menatap kosong. Bibirnya bergetar seperti ingin mengatakan sesuatu. Lila! Andi mencoba mendekat, tapi Pak Marwan menariknya kembali. Kau ingin jadi seperti dia, bentak Pak Marwan. Makhluk itu mengeluarkan suara tawa kecil yang menyeramkan, kemudian berbisik sesuatu ke telinga Lila. Lila tiba-tiba menoleh ke arah sahabat-sahabatnya dengan senyum aneh di wajahnya. Mereka ingin kita ikut, kita semua, katanya dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Mencari cara bertahan, Pak Marwan menarik mereka semua ke ruang belakang, meninggalkan Lila yang masih berdiri di tempatnya. Di ruang belakang, dia menutup pintu rapat-rapat dan menaburkan garam di sepanjang celah pintu. Kita nggak bisa ninggalin Lila, protes Sita dengan air mata di wajahnya. Pak Marwan menatap Sita dengan tajam. Kalau kau ingin mati bersamanya, silakan keluar. Sita hanya bisa terdiam. Dina yang sejak awal merasa bersalah mulai menangis. Ini salahku. Kalau saja aku tidak mendengar bisikan itu. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri, kata Raka dengan nada lembut. Meskipun wajahnya juga dipenuhi ketakutan, Pak Marwan duduk di sudut ruangan, menyalakan lentera kecil lainnya. Dengar, mereka tidak akan pergi begitu saja. Kalian harus menghadapi mereka. Andi menggeleng kuat. Kami bahkan nggak tahu apa mereka itu. Bagaimana mungkin kami bisa melawan mereka? Mereka adalah makhluk yang tidak pernah seharusnya ada di dunia ini. Mereka berasal dari sisi lain, tapi mereka terjebak di sini karena kesalahan penduduk desa ini di masa lalu. Jelas Pak Marwan. Lalu apa yang harus kami lakukan? Tanya Raka. Pak Marwan membuka sebuah peti tua di sudut ruangan. Di dalamnya terdapat beberapa benda aneh. Pisau dengan ukiran kuno, beberapa lilin hitam, dan buku kecil yang terlihat usang. Kalian harus menyelesaikan ritual yang mereka mulai dulu, kata Pak Marwan. Kalau tidak, mereka akan tetap ada di sini dan kalian akan menjadi bagian dari desa ini selamanya. Kembali ke ruang tengah. Setelah mendengar penjelasan Pak Marwan, mereka memutuskan untuk kembali ke ruang tengah untuk melihat keadaan Lila. Namun, saat mereka membuka pintu, Lila sudah tidak ada di sana. Dia hilang, bisik Sita. Tapi di tengah ruangan, mereka melihat simbol aneh tergambar di lantai.
Simbol itu sama seperti yang digambar oleh anak kecil tadi siang. Dia membawa Lila, ujar Pak Marwan dengan suara berat. Waktu kalian tidak banyak. Kalau dia sudah sepenuhnya menjadi bagian dari mereka, dia akan membantu mereka memburu kalian. Jadi sekarang bukan hanya mereka, tapi Lila juga, tanya Andi dengan nada putus asa. Pak Marwan menyalakan lentera yang lebih besar dan memberi mereka masing-masing lilin. Malam ini kalian harus bertahan. Kalau berhasil, kita akan mulai ritual itu saat matahari terbit. Tapi jangan lupa satu hal, apapun yang terjadi, jangan pernah terpisah. Mereka semua mengangguk meskipun rasa takut jelas terlihat di wajah masing-masing. Namun, sebelum mereka bisa beranjak, suara ketukan keras terdengar lagi di pintu depan. Kami tahu kalian di sini. Buka. Kami ingin bermain. Dina memegang lengan Sita erat-erat. Mereka semakin dekat. Diam, bisik Pak Marwan, menyalakan lilin di tangannya. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari belakang mereka. Ketika mereka berbalik, Lila berdiri di sudut ruangan dengan senyum lebar yang mengerikan. Apa kalian benar-benar berpikir bisa lari? Katanya dengan suara yang bukan miliknya. Lampu lentera Pak Marwan tiba-tiba padam. Gelap kembali menyelimuti rumah itu, diiringi suara langkah kaki dan tawa menyeramkan yang menggema dari segala arah. Kegelapan menyelimuti seluruh ruangan setelah lentera Pak Marwan padam. Suara langkah kaki dan tawa menyeramkan bergema di setiap sudut rumah. Lila, yang sebelumnya terlihat aneh, kini berdiri tak jauh dari mereka dengan senyuman mengerikan. Pak Marwan, apa yang harus kita lakukan? Bisik Sita dengan suara gemetar. Jangan panik. Pak Marwan segera merogoh kantongnya, mengeluarkan segenggam garam, dan melemparkannya ke arah Lila. Garam itu mengenai lantai di depan Lila, menciptakan percikan cahaya kecil. Lila mundur selangkah, matanya berubah merah menyala. Suaranya terdengar lebih berat, seperti dua suara berbicara bersamaan. Kalian tidak bisa lari. Desa ini adalah penjara, dan aku sudah menjadi bagian darinya. Kalian juga akan segera bergabung. Lila, sadar, ini bukan kamu, teriak Dina, air matanya mengalir deras. Namun, Lila hanya tertawa, kemudian berlari ke dalam kegelapan dengan gerakan yang tidak alami, seperti meluncur di udara. Suasana menjadi lebih sunyi, tetapi ketegangan makin meningkat. Pak Marwan segera memimpin mereka menuju loteng. Ikut aku, kita harus naik ke tempat yang lebih tinggi. Tangga kayu tua menuju loteng berderit di setiap pijakan, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Di atas, mereka menemukan ruang kecil yang penuh dengan barang-barang tua berdebu. Pak Marwan menutup pintu loteng dengan cepat, lalu menaburkan garam di sepanjang celah pintu dan sekeliling ruangan. Kenapa kita harus ke sini? Tanya Raka sambil terengah-engah. Mereka lebih lemah saat kita berada di atas tanah. Tapi ini hanya sementara, jawab Pak Marwan sambil mengeluarkan buku tua dari sakunya. Andi mengambil lentera cadangan dari salah satu sudut loteng, menyalakannya dengan gemetar. Cahaya lentera itu memperlihatkan ruangan penuh kotak-kotak kayu tua dan kain putih yang menutupi perabotan. Sita melihat simbol-simbol aneh yang tergambar di salah satu kotak. Ini seperti simbol yang digambar anak kecil tadi siang, katanya. Pak Marwan mengangguk. Itu adalah kunci untuk memulai ritual, tapi melakukannya membutuhkan pengorbanan besar. Pengorbanan apa? Tanya Andi, wajahnya penuh rasa curiga. Pak Marwan tidak menjawab, hanya menatap Dina dengan mata penuh beban. Bisikan di loteng. Dina mulai merasa tidak nyaman. Kepalanya kembali berat dan bisikan-bisikan itu semakin keras. Dina, biarkan kami masuk. Mereka tidak akan bisa melindungimu. Dina mencoba menutup telinganya, tetapi suara itu semakin kuat, seolah-olah langsung berbicara di dalam kepalanya. Dia berusaha tetap tenang, tetapi tubuhnya mulai gemetar. Dina, kamu kenapa? Tanya Sita dengan nada khawatir. Dina menggelengkan kepala. Aku nggak tahu. Suara itu terus memanggilku.
Pak Marwan menatap Dina dengan tajam. Mereka memilihmu. Kau adalah jembatan mereka. Semua orang terdiam. Dina menatap Pak Marwan dengan mata membesar. Apa maksud Bapak? Aku nggak mau jadi jembatan mereka. Bukan kau yang memilih, tapi mereka yang memilihmu. Mungkin karena kau yang pertama kali mendengar bisikan mereka. Jelas Pak Marwan. Dina panik, mulai berdiri dan berjalan bolak-balik. Tidak, aku nggak mau mati di sini. Aku nggak mau jadi bagian dari mereka. Raka mencoba menenangkannya. Dina, tenang. Kita akan cari jalan keluar. Kita nggak akan ninggalin kamu. Namun, sebelum mereka bisa bicara lebih jauh, suara tawa kembali terdengar. Kali ini sangat dekat, seperti datang dari balik pintu loteng. Kami menemukan kalian. Pintu loteng bergetar keras, seolah-olah sesuatu sedang mencoba mendobraknya. Garam yang ditaburkan Pak Marwan mulai berhamburan, menciptakan celah kecil. Cepat, kita harus perkuat perlindungannya, teriak Pak Marwan. Raka dan Andi segera mengambil garam dari tas kecil Pak Marwan dan menaburkannya di sekitar pintu. Namun, suara ketukan dan tawa itu semakin keras, disertai bayangan-bayangan yang mulai muncul di dinding loteng. Pak, apa mereka bisa masuk? Tanya Sita dengan suara gemetar. Belum, tapi waktunya hampir habis, jawab Pak Marwan. Rahasia ritual. Pak Marwan membuka buku tua itu dan menunjukkan halaman yang penuh dengan simbol dan tulisan tangan. Ini adalah ritual untuk mengakhiri kutukan desa ini. Tapi untuk melakukannya, kita harus memanggil mereka ke satu tempat dan mengikat mereka kembali ke dunia asal mereka. Bagaimana caranya? Tanya Raka. Kita harus menggunakan jembatan mereka, jawab Pak Marwan sambil menatap Dina. Dina mundur ketakutan. Aku? Tidak, aku nggak mau. Pasti ada cara lain. Kau tidak akan mati jika kita berhasil, kata Pak Marwan dengan nada serius. Tapi kalau kita gagal, mereka akan menjadikanmu salah satu dari mereka. Andi melangkah maju. Pak, apa nggak ada cara lain selain melibatkan Dina? Kenapa harus dia? Karena dia yang dipilih, jawab Pak Marwan tegas. Dia adalah kunci. Tanpa dia, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sebelum mereka bisa memutuskan, pintu loteng tiba-tiba terbuka sedikit dan suara tawa itu semakin keras. Dari celah pintu, mereka melihat mata merah menyala mengintip ke dalam. Waktunya hampir habis, bisik Pak Marwan. Kalian harus memutuskan sekarang. Dina menatap sahabat-sahabatnya dengan air mata berlinang. Kalian yakin ini satu-satunya cara? Dina, kami nggak akan ninggalin kamu, kata Raka dengan suara mantap. Apapun yang terjadi, kita akan bersama-sama. Pak Marwan memulai persiapan ritual. Dia menggambar simbol besar di lantai loteng, menempatkan lilin di setiap sudut, dan meminta Dina berdiri di tengah. Bersiaplah, katanya. Malam ini akan menentukan apakah kalian bisa keluar dari desa ini atau tidak. Suara-suara di luar semakin keras, dan makhluk-makhluk itu mulai mendobrak pintu dengan kekuatan yang lebih besar. Ritual harus segera dimulai, atau semuanya akan berakhir malam itu. Cahaya lentera mulai redup, hanya menyisakan bayangan samar-samar di loteng. Sementara itu, Dina masih berdiri di tengah lingkaran ritual yang dibuat Pak Marwan. Napasnya berat dan keringat dingin membasahi wajahnya. Suara-suara dari luar semakin keras, seperti makhluk-makhluk itu tahu bahwa mereka sedang melawan sesuatu yang berbahaya bagi mereka. Pak Marwan, kenapa mereka belum pergi juga? Bukannya ritual ini seharusnya langsung berhasil? Tanya Raka, menahan pintu yang terus bergetar hebat. Pak Marwan menatap simbol di lantai dengan raut cemas. Mereka lebih kuat dari yang aku kira. Kita harus menyelesaikan ini sebelum mereka benar-benar masuk. Di luar, suara tawa menyeramkan dan geraman rendah semakin mendekat. Bayangan-bayangan hitam merambat ke dalam loteng melalui celah pintu, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Kunci rahasia dalam ritual. Pak Marwan kembali membuka buku tua yang dipegangnya, membolak-balik halaman dengan tangan gemetar.
Ada satu langkah lagi yang harus kita lakukan. Tapi ini sangat berbahaya. Apapun itu, lakukan cepat, Pak, desak Sita yang berdiri di sudut dengan mata berkaca-kaca. Pak Marwan menghela napas panjang. Ritual ini membutuhkan pengorbanan. Semua orang terdiam. Kata pengorbanan itu menggantung di udara seperti belati yang siap menusuk. Dina menatap Pak Marwan dengan tatapan putus asa. Pengorbanan apa? Maksud Bapak? Nyawa? Tanya Dina, suaranya gemetar. Pak Marwan mengangguk pelan. Bukan nyawa siapapun dari kita, tapi bagian dari energi kehidupan Dina. Itu adalah harga yang harus dibayar, karena dia adalah jembatan mereka ke dunia ini. Tidak! Raka langsung berdiri di depan Dina. Dia sudah cukup menderita, tidak ada lagi yang harus dikorbankan. Tapi ini satu-satunya cara agar kita bisa keluar hidup-hidup dari sini. Jawab Pak Marwan tegas. Kalau kita gagal, semua dari kita akan mati. Atau lebih buruk lagi, menjadi bagian dari mereka. Pintu mulai runtuh. Tiba-tiba, pintu loteng retak dan hampir roboh. Dari celah yang semakin lebar, sosok besar yang menyeramkan muncul. Tubuhnya kurus dengan kulit seperti terbakar, dan matanya merah menyala. Makhluk itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajamnya. Marwan, kau berpikir bisa melawan kami dengan ritual usang itu? Kau hanya menunda takdir. Suara makhluk itu bergema, terdengar seperti banyak orang berbicara sekaligus. Dina terjatuh ke lantai, tangannya menutup telinganya. Suara itu menggema di dalam kepalanya, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Dina, tetap fokus. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam pikiranmu, teriak Pak Marwan sambil melanjutkan mantra. Namun, makhluk itu semakin mendekat. Bayangan-bayangannya mulai menyelimuti ruangan, menciptakan sensasi dingin yang menusuk tulang. Andi, Raka, Sita, lindungi lingkarannya, perintah Pak Marwan. Mereka segera berdiri di sekitar lingkaran, memegang garam yang tersisa, mencoba menghalau bayangan-bayangan gelap yang semakin mendekat. Tapi setiap langkah makhluk itu, garam yang mereka taburkan tampak tidak lagi mempan. Langkah terakhir. Dina, ini saatnya. Kau harus mengucapkan kata-kata ini, kata Pak Marwan sambil menyodorkan buku tua itu. Dina menggelengkan kepala, wajahnya penuh ketakutan. Aku nggak bisa, aku nggak kuat. Kau harus melakukannya, Dina. Kalau tidak, mereka akan mengambil semuanya, teriak Sita sambil menggenggam tangan Dina. Dina menatap teman-temannya. Napasnya masih tersengal, tapi dia tahu tidak ada pilihan lain. Dengan tangan gemetar, dia mengambil buku itu dan mulai melafalkan mantra yang tertulis di sana. Kata-katanya terasa berat, seolah-olah setiap suku kata menarik energi dari tubuhnya. Saat Dina melafalkan mantra itu, makhluk utama berteriak marah. Tubuhnya mulai bergetar dan bayangan-bayangannya menyusut. Tetapi dia terus bergerak maju, berusaha masuk ke lingkaran. Pertempuran terakhir, tiba-tiba Lila muncul dari kegelapan. Tubuhnya masih tampak lemah, tetapi matanya tidak lagi gelap seperti sebelumnya. Dia berdiri di depan makhluk itu, mencoba menghentikannya. Kalian nggak bisa lagi mengontrol aku, teriak Lila sambil menabrak makhluk itu dengan seluruh kekuatannya. Makhluk itu terhuyung ke belakang, tetapi segera kembali berdiri. Pengkhianat! Pak Marwan segera mengambil pisau kecil yang dia gunakan sebelumnya dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Pisau itu menancap di dadanya, membuatnya berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai membakar perlahan, seperti api yang menghanguskan bayangan. Dina menyelesaikan mantranya. Cahaya terang memenuhi ruangan, memaksa makhluk-makhluk itu untuk mundur. Satu persatu mereka menghilang, tersedot kembali ke dalam celah gelap yang muncul di tengah ruangan. Makhluk utama menatap Dina dengan penuh kebencian. Kita akan kembali. Kau tidak bisa melarikan diri dari kami. Dan dengan itu, makhluk itu lenyap. Keheningan yang mencekam. Setelah semuanya berakhir,
Ruangan menjadi sangat sunyi. Dina terjatuh ke lantai, tubuhnya lemah, tetapi dia masih hidup. "Sudah selesai?" tanya Sita, hampir tidak percaya. Pak Marwan mengangguk. "Untuk sekarang, ya, tapi kutukan ini belum sepenuhnya hilang. Desa ini masih terhubung dengan mereka. Kita hanya menghentikan mereka untuk sementara." Lila, yang kini tampak seperti dirinya sendiri, mendekat. Aku minta maaf. Aku nggak tahu apa yang terjadi." Raka memeluk Lila dengan erat. "Yang penting kamu selamat." Semua orang terdiam, merasakan kelelahan dan trauma yang mendalam. Tapi mereka tahu, meskipun malam ini mereka selamat, bayangan kegelapan masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah ritual selesai, mereka semua turun dari loteng dengan tubuh lemah dan pikiran kacau. Rumah itu terasa sunyi, tetapi ada sesuatu yang aneh. Keheningan itu terlalu dalam, seolah-olah sedang mengawasi mereka. "Pak Marwan, apakah kita benar-benar aman sekarang?" tanya Raka yang membantu Dina duduk di kursi ruang tamu. Pak Marwan mengangguk perlahan, meskipun matanya tetap waspada. "Untuk sementara iya, tapi desa ini masih menyimpan rahasia kelam. Aku khawatir mereka belum sepenuhnya menyerah." Andi memandang ke arah jendela yang sekarang tertutup rapat. "Kalau begitu, kenapa kita nggak pergi saja dari sini? Tinggalkan tempat ini selamanya." Pak Marwan menghela napas. "Itu bukan solusi. Kegelapan ini terikat dengan desa. Kalau kita pergi tanpa menyelesaikan semuanya, mereka akan mengikuti kita kemanapun." Semua orang terdiam. Kata-kata itu membuat mereka sadar bahwa tidak ada jalan keluar mudah dari mimpi buruk ini. Cermin tua. Saat mereka beristirahat, Dina, yang sejak tadi diam, tiba-tiba memandang ke arah sudut ruangan. Di sana ada cermin tua yang sebelumnya tidak mereka sadari. Cermin itu besar dengan bingkai kayu berukir yang terlihat usang. "Cermin itu, sejak kapan ada di sini?" bisik Dina dengan suara serak. Pak Marwan memandang ke arah cermin dan terlihat bingung. "Itu bukan milik rumah ini. Seharusnya tidak ada di sini." Sita berdiri, mendekati cermin dengan ragu-ragu. Saat dia melihat bayangannya sendiri di dalam cermin, dia merasa ada yang aneh. Wajahnya tampak sedikit berbeda. Mata di bayangan itu terlihat lebih gelap dan bibirnya tersenyum tipis meskipun dia tidak tersenyum. "Sita, jangan terlalu dekat!" teriak Pak Marwan, tetapi terlambat. Sita menyentuh permukaan cermin dan tiba-tiba tubuhnya tersentak. Matanya membelalak dan dia terjatuh ke lantai. Suara dari cermin. Dina berlari mendekati Sita. "Sita, kamu nggak apa-apa?" Sita membuka matanya perlahan, tetapi ada sesuatu yang salah. Cara dia memandang Dina bukan seperti biasanya. Senyum kecil terbentuk di bibirnya. "Aku baik-baik saja, Dina," jawab Sita dengan suara yang terdengar aneh, seperti ada gema di baliknya. Raka dan Andi langsung berdiri, bersiap menghadapi apapun. "Pak Marwan, ada apa dengan dia?" tanya Raka panik. Pak Marwan mengambil pisau kecilnya lagi. "Dia tidak sendirian. Sesuatu dari cermin itu sudah masuk ke dalam dirinya." Sita tiba-tiba tertawa kecil. "Kalian pikir kalian sudah menang? Ini baru permulaan." Bayangan yang membelah realitas. Cermin itu mulai bersinar dengan cahaya gelap dan bayangan dari dalamnya keluar perlahan. Bentuknya seperti asap hitam yang terus bergerak, tetapi dengan mata merah yang bersinar tajam. "Pak Marwan, apa yang harus kita lakukan?" tanya Andi, suaranya gemetar. "Jangan biarkan Sita mendekati cermin lagi. Dan jangan ada yang melihat langsung ke bayangan itu," teriak Pak Marwan sambil merapalkan mantra dari bukunya. Namun, bayangan itu bergerak cepat, menyelimuti ruangan seperti kabut. Semua orang mencoba menutup mata, tetapi suara bisikan mulai terdengar di kepala mereka. "Dina, kau tahu ini belum selesai. Kau adalah kunci segalanya." Dina merasa tubuhnya semakin lemah, seolah-olah bayangan itu menarik energi hidupnya. Raka memeluknya erat.
mencoba melindunginya dari kabut yang mengelilingi mereka. Sita melawan. Sita, yang kini terlihat dikendalikan oleh sesuatu, berdiri perlahan. Tangannya terangkat menunjuk ke arah Dina. "Berikan dia pada kami dan kami akan pergi." "Jangan dengarkan mereka," seru Pak Marwan. "Mereka hanya ingin membawa Dina ke dunia mereka. Kalau itu terjadi, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkannya." Andi mencoba mendekati Sita, berharap bisa menyadarkannya. "Sita, ini aku, Andi. Kamu harus melawan mereka. Jangan biarkan mereka mengendalikanmu." Sita menoleh perlahan, dan untuk sesaat ada keraguan di matanya. "Andi, aku." Namun, bayangan di dalam cermin itu kembali membisikkan sesuatu, dan ekspresi Sita berubah dingin. Dia mengangkat tangannya, dan sebuah kekuatan tak terlihat mendorong Andi hingga terjatuh ke dinding. Pak Marwan melawan cermin. Pak Marwan mengeluarkan sebuah botol kecil dari tasnya, berisi cairan merah seperti darah. "Ini adalah satu-satunya cara menghancurkan cermin itu," katanya sambil melangkah maju. Namun, sebelum dia bisa mendekati cermin, bayangan itu menghalangi jalannya. Makhluk itu berubah bentuk menjadi sosok yang menyerupai dirinya sendiri, dengan wajah penuh luka dan senyum menyeramkan. "Kau tidak cukup kuat untuk melawan kami, Marwan. Kau tahu itu," ujar bayangan itu dengan suara penuh ejekan. "Tapi aku tidak akan menyerah," balas Pak Marwan sambil menyiramkan cairan merah ke arah bayangan itu. Bayangan itu berteriak, tubuhnya terbakar, tetapi cermin di belakangnya mulai bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar darinya. "Cerminnya, kita harus menghancurkannya sekarang," teriak Dina. Pertarungan terakhir Dina, yang meskipun lemah, berlari ke arah cermin dengan pisau kecil di tangannya. Raka mencoba menahannya, tetapi dia bersikeras. "Ini harus aku yang lakukan. Mereka mengincar aku, dan aku harus mengakhirinya." Dengan seluruh kekuatannya, Dina menghantamkan pisau itu ke permukaan cermin. Suara retakan keras memenuhi ruangan, dan cahaya gelap keluar dari retakan itu. Makhluk-makhluk dari dalam cermin berteriak, mencoba melarikan diri, tetapi satu persatu mereka tersedot kembali ke dalamnya. Cermin itu akhirnya hancur berkeping-keping, dan ruangan menjadi sunyi. Sita jatuh pingsan, sementara bayangan-bayangan di sekitar mereka lenyap. Dicoba. Setelah pecahan cermin dihancurkan, suasana rumah sejenak menjadi sunyi. Dina terbaring di lantai dengan napas tersengal, sementara Pak Marwan, Raka, Andi, dan Sita memandanginya dengan penuh kekhawatiran. Mereka berpikir semua sudah berakhir, tetapi sesuatu yang ganjil mulai terasa. Pak Marwan yang paling duluan menyadari keanehan itu. Matanya tertuju pada bayangan Dina di lantai. Bayangan itu tidak mengikuti gerak tubuhnya seperti seharusnya. Alih-alih, bayangan itu tampak berdiri sendiri, bergerak perlahan, seakan memiliki kesadaran sendiri. "Bayangannya!" seru Pak Marwan sambil menunjuk. Raka menoleh dan membelalak. "Itu bukan bayangan biasa." Bayangan Dina di lantai mulai bergerak, membentuk sosok hitam pekat dengan mata merah menyala. Suara tawa kecil menggema di ruangan, semakin lama semakin keras. "Kalian pikir menghancurkan cermin itu cukup? Kalian salah besar. Aku masih di sini, dan aku akan terus bersama Dina." Suara bayangan itu berbicara dengan nada dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Pak Marwan dan ritual kedua. Pak Marwan segera merogoh buku ritualnya, tetapi ketika dia mencoba membuka halaman tertentu, kertasnya robek seakan ditarik oleh kekuatan tak terlihat. "Sial, ritual pemisahan ini tidak akan mudah," gumamnya. Andi mendekati Dina dan menggenggam tangannya. "Dina, kau harus melawan. Kau tidak bisa membiarkan dia mengendalikanmu." Namun, Dina hanya bisa menggelengkan kepala. Wajahnya pucat dan dia tampak kehilangan kekuatan. Aku aku merasa seperti ada sesuatu yang menarikku dari dalam." Sita yang masih lemah melihat ke arah Dina dengan ekspresi ketakutan. Bayangan itu
Dia mencoba masuk ke tubuhnya lagi. Kita harus menghentikannya sekarang. Pertempuran melawan waktu. Bayangan itu tertawa semakin keras. Tubuhnya berubah bentuk menjadi lebih besar dan tangannya menjulur panjang mendekati tubuh Dina. Raka mencoba menahan bayangan itu dengan tongkat kayu yang dia temukan, tetapi bayangan itu langsung menghancurkan tongkat tersebut menjadi serpihan kecil. "Kalian tidak bisa menyentuhku," ujar bayangan itu. "Aku adalah bagian dari Dina, aku tidak bisa dihancurkan." Pak Marwan menatap Dina dengan serius. "Dina, dengarkan aku. Satu-satunya cara untuk melawan dia adalah kau harus menghadapi ketakutan terbesarmu. Dia mendapatkan kekuatan dari kelemahanmu. Apapun itu, kau harus menghadapinya." Dina memejamkan mata, mencoba mengumpulkan keberanian. Namun, saat dia membuka matanya, dia terkejut melihat dirinya sendiri di depan cermin, bukan bayangan. Dirinya yang lain tampak tersenyum dingin, menatapnya dengan mata kosong. "Ketakutan terbesarmu adalah dirimu sendiri, Dina. Kau takut menjadi lemah, takut kehilangan kendali, dan itulah kenapa aku ada di sini." Suara pantulan cerminnya berbicara. Ritual pengusiran. Pak Marwan menginstruksikan Raka dan Andi untuk membentuk lingkaran di sekitar Dina dengan garam yang dia bawa. Sita membantu menyalakan lilin di setiap sudut ruangan. "Lingkaran ini akan menjaga bayangan itu tetap di luar, tetapi Dina harus bertarung dari dalam," kata Pak Marwan. Raka menggenggam tangan Dina dengan erat. "Kau bisa melakukannya, Dina. Aku tahu kau kuat." Sementara itu, bayangan itu terus mencoba mendekati lingkaran, tetapi setiap kali dia menyentuh garis garam, dia mundur dengan jeritan marah. "Kalian tidak bisa menghentikan ini. Aku adalah bagian dari dia." Pak Marwan mulai membaca mantra pengusiran dengan suara lantang. Suara itu menggema di seluruh ruangan, dan bayangan itu terlihat mulai mengecil. Tetapi dengan setiap kalimat mantra, Dina terlihat semakin lemah. "Pak Marwan, dia tidak kuat. Kita harus menghentikan ini," teriak Andi. "Tunggu," kata Pak Marwan dengan tegas. "Dina harus melawan dari dalam. Kalau kita berhenti sekarang, bayangan itu akan mengambil alih sepenuhnya." Dina melawan dirinya sendiri. Di dalam pikirannya, Dina berhadapan dengan pantulan dirinya. "Aku tidak takut lagi," katanya dengan suara gemetar, meskipun hatinya berdebar kencang. Pantulan dirinya tersenyum sinis. "Bohong, kau selalu takut, Dina. Takut gagal, takut kehilangan orang-orang yang kau cintai, takut tidak cukup kuat. Kau tidak bisa melawanku." Dina menarik napas dalam-dalam. Dia memejamkan mata, mengingat semua yang dia lalui bersama Raka, Andi, Sita, dan Pak Marwan. Mereka berjuang bersamanya, mempercayainya. "Aku mungkin takut," kata Dina akhirnya, membuka matanya. "Tapi aku tidak akan membiarkan rasa takut itu mengendalikan hidupku." Dia meraih bayangannya sendiri, dan dengan seluruh keberanian yang dia miliki, dia memeluknya erat. Bayangan itu berteriak, menggeliat, tetapi akhirnya lenyap menjadi debu. Kemenangan yang belum selesai. Dina membuka matanya di dunia nyata. Lingkaran garam yang mengelilinginya kini dipenuhi dengan bekas luka bakar kecil. Tetapi bayangan itu tidak lagi terlihat. Semua orang menghela napas lega. "Sudah selesai?" tanya Sita, terduduk lemas di lantai. Pak Marwan mengangguk perlahan. "Untuk sekarang, ya, Dina telah melawan ketakutannya sendiri. Tetapi ini hanya permulaan. Bayangan itu mungkin akan mencoba kembali suatu hari nanti." Raka memeluk Dina dengan erat. "Kita akan melawan bersama, apapun yang terjadi." Dina tersenyum kecil, tetapi di sudut matanya dia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di sudut ruangan, di lantai yang gelap, ada bayangan kecil yang menatapnya, tersenyum. Setelah bayangan itu lenyap dan suasana rumah kembali tenang, semua orang merasa lega. Dina duduk di lantai, menggenggam tangan Raka dengan erat, sementara Sita dan Andi terbaring lemah di sudut ruangan. Pak Marwan menutup bukunya perlahan, lalu berkata, "Kalian telah melalui malam yang berat, tapi ini belum sepenuhnya selesai."
Semua menoleh ke arah Pak Marwan, bingung. Dina mengerutkan kening. Apa maksudnya? Aku sudah melawan bayangan itu, dia sudah lenyap. Pak Marwan memandang Dina dengan sorot mata serius. Mungkin tubuhnya lenyap, tapi dia meninggalkan jejak di dalam dirimu. Sesuatu yang lebih halus, lebih berbahaya. Aku merasakannya sejak tadi. Dina memandang tangannya yang gemetar. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya akibat trauma. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Pertanda pertama, malam itu mereka memutuskan untuk bermalam di rumah Pak Marwan. Meskipun rumah itu telah dibersihkan, tidak ada yang merasa cukup berani untuk kembali ke rumah masing-masing. Dina berusaha tidur, tetapi bayangan-bayangan di kamar terus membuatnya gelisah. Setiap kali dia memejamkan mata, dia mendengar bisikan-bisikan samar. Dina, kau tidak bisa lari. Kau tidak bisa lari. Dia membuka matanya dan melihat ke sekeliling ruangan. Semuanya gelap, hanya ada cahaya bulan yang masuk dari jendela. Dina mencoba menenangkan dirinya. Ini hanya perasaan, aku aman di sini. Tetapi saat dia berbalik, dia melihat sesuatu yang membuat napasnya terhenti. Di dinding, bayangannya sendiri tidak mengikuti gerak tubuhnya. Bayangan itu berdiri diam, menatapnya dengan mata kosong. Dina, aku masih di sini, kata bayangan itu dengan suara pelan. Dina berteriak, membangunkan semua orang. Pak Marwan. Menyadari bahaya baru, Pak Marwan segera masuk ke kamar Dina, diikuti oleh Raka dan Andi. Dina gemetar, menunjuk ke dinding. Bayanganku, dia bicara padaku. Semua orang memandang ke arah dinding, tetapi tidak ada yang aneh. Hanya bayangan biasa yang terpantul dari tubuh Dina. Dina, kau mungkin hanya terlalu lelah, kata Raka, mencoba menenangkannya. Tetapi Pak Marwan tampak berpikir keras. Dia mengeluarkan lentera minyak dan menyalakannya, lalu menyuruh Dina berdiri di depan dinding. Saat cahaya lentera menyinari bayangan Dina, sesuatu yang ganjil terlihat. Bayangan Dina bukan lagi siluet biasa. Ada bentuk aneh di dalamnya, seperti wajah lain yang samar, mengintip dari balik bayangannya. Wajah itu perlahan menyeringai. Dia tidak benar-benar pergi, gumam Pak Marwan dengan nada cemas. Bayangan itu meninggalkan sebagian dirinya di dalam tubuh Dina, itu sebabnya dia masih bisa merasakannya. Ritual terakhir yang berbahaya, Pak Marwan mengambil buku ritualnya lagi dan membuka halaman terakhir yang sebelumnya tidak pernah dia gunakan. Ada satu cara untuk memisahkan jejak bayangan ini, tapi ritual ini sangat berbahaya, bukan hanya untuk Dina, tapi juga untuk kita semua. Andi menggelengkan kepala. Apa maksudnya, Pak? Dina sudah cukup menderita, apakah ini benar-benar perlu? Pak Marwan menatap Dina dengan serius. Jika kita tidak melakukannya, bayangan itu akan tumbuh lebih kuat dan akhirnya mengambil alih tubuhnya. Saat itu terjadi, dia tidak akan menjadi Dina lagi. Dina menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, kita harus melakukannya. Aku tidak ingin menjadi boneka untuk bayangan itu. Pak Marwan menjelaskan bahwa ritual ini membutuhkan keterlibatan semua orang. Mereka harus masuk ke dalam dunia bayangan melalui meditasi yang dipandu oleh mantra tertentu. Di sana, mereka akan mencari inti dari bayangan itu dan menghancurkannya dari dalam. Tetapi, jika mereka gagal, mereka semua bisa terperangkap di sana selamanya. Memasuki dunia bayangan, mereka semua duduk dalam lingkaran di ruang tengah rumah Pak Marwan. Lilin-lilin diletakkan di sekeliling mereka dan lantai dilukis dengan simbol-simbol aneh menggunakan kapur. Pak Marwan memulai mantranya dan perlahan mereka merasa seperti tertarik ke dalam kegelapan. Saat membuka mata, mereka tidak lagi berada di ruang tengah. Mereka berada di dunia bayangan, tempat yang dingin dan suram. Langitnya gelap dengan cahaya merah samar, dan di kejauhan mereka bisa mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Semuanya tetap bersama, kata Pak Marwan dengan tegas. Bayangan Dina muncul di depan mereka, kali ini dalam wujud yang jauh lebih besar dan menyeramkan.
Matanya merah menyala dan tubuhnya bergerak seperti asap hitam yang terus berubah bentuk. "Beraninya kalian datang ke sini," kata bayangan itu dengan suara menggelegar. "Ini adalah wilayahku." Raka berdiri di depan Dina, mencoba melindunginya. "Kami akan menghancurkanmu. Dina bukan milikmu." Bayangan itu tertawa keras. "Kalian bodoh jika berpikir bisa melawanku di sini. Aku adalah bagian dari Dina. Menghancurkanku berarti menghancurkan dia juga." Pilihan yang sulit. Pak Marwan menatap Dina. "Ini benar, Dina. Bayangan itu adalah bagian darimu, bagian dari ketakutan dan kelemahanmu. Kalau kau ingin menghancurkannya, kau harus siap kehilangan sebagian dari dirimu sendiri." Dina terdiam. Dia tahu ini bukan keputusan yang mudah, tetapi melihat Raka, Andi, dan Sita yang mempertaruhkan segalanya untuk membantunya, dia merasa bahwa dia tidak punya pilihan lain. "Aku siap," kata Dina akhirnya. Bayangan itu mulai menyerang, dan pertempuran di dunia bayangan pun dimulai. Dunia bayangan terasa semakin dingin. Asap hitam tebal mulai menyelimuti mereka, membuat setiap langkah terasa berat. Dina berdiri di tengah lingkaran, menatap bayangan besarnya yang melayang di depan. Sosok itu tidak lagi sekadar bayangan. Ia adalah cerminan ketakutannya yang paling mendalam. Sosok yang ia hindari selama ini. "Dina, waktumu hampir habis," kata bayangan itu dengan suara serak. "Aku adalah bagian darimu. Kau tahu itu. Tanpa aku, kau akan kehilangan dirimu sendiri." Dina menggelengkan kepala. "Kau salah. Aku tidak butuh ketakutan untuk menjadi diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikanku lagi." Pak Marwan membimbing pertarungan. Pak Marwan berdiri di samping Dina, membuka buku ritualnya dengan cepat. "Dina, kau harus fokus pada keberanianmu. Ingat semua yang membuatmu kuat. Cinta, kepercayaan, dan harapan. Itu yang akan menghancurkan dia." Raka, Andi, dan Sita membentuk lingkaran di sekitar Dina, bergandengan tangan untuk memperkuat energi mereka. "Kami ada di sini bersamamu, Dina," kata Raka. Bayangan itu melayang lebih dekat, matanya yang merah menyala menatap mereka dengan intens. "Kalian semua bodoh. Kalian pikir cinta dan keberanian bisa melawanku? Aku telah hidup dalam ketakutan Dina sejak lama. Aku tahu setiap kelemahannya." Pak Marwan mulai melantunkan mantra terakhir. Suaranya bergema dan simbol-simbol di tanah mulai bersinar terang. Bayangan itu berteriak tetapi tidak mundur. Sebaliknya, ia berubah menjadi wujud yang lebih besar dan menyeramkan, dengan tangan panjang yang melayang, mencoba meraih Dina. Pertarungan di dalam diri. Tiba-tiba, Dina merasa dirinya ditarik masuk ke dalam pikirannya sendiri. Di sana, ia berada di ruang kosong dengan bayangan yang lebih kecil, namun jauh lebih intim. Sosok itu memiliki wajahnya, tetapi ekspresi yang penuh kebencian dan keraguan. "Kau tidak bisa melawan aku," kata sosok itu. "Aku tahu semua hal buruk yang pernah kau pikirkan. Aku tahu betapa takutnya kau kehilangan mereka yang kau cintai. Aku adalah bagian dari dirimu." Dina merasa hatinya berat, tetapi ia mengingat semua hal yang telah dilaluinya bersama Raka, Andi, Sita, dan bahkan Pak Marwan. Mereka tetap bersamanya, meskipun ia hampir menyerah. "Aku mungkin takut," kata Dina dengan suara tegas. "Tapi aku juga berani, dan keberanianku lebih besar daripada ketakutanku." Dina melangkah maju, mendekati bayangan itu. Sosok itu tampak ragu, perlahan mundur. Dina mengulurkan tangan, bukan untuk menyerang, tetapi untuk memeluknya. "Aku menerimamu. Kau adalah bagian dari diriku, tapi kau tidak akan pernah mengendalikanku lagi," katanya dengan tenang. Bayangan itu berteriak keras, perlahan memudar menjadi cahaya kecil yang akhirnya menghilang. Kemenangan yang berat. Di dunia bayangan, tubuh Dina mulai bersinar terang, mengalahkan sosok besar yang melayang di depannya. Cahaya itu begitu terang hingga asap hitam yang menyelimuti mereka mulai sirna. Semua orang terlempar kembali ke dunia nyata dengan napas terengah-engah.
Dina membuka matanya dan melihat Raka yang menggenggam tangannya. "Kau berhasil," katanya dengan nada lega. Pak Marwan tersenyum kecil. "Pertarungan itu mungkin sudah selesai, tapi ingat Dina, keberanianmu adalah kunci untuk melawan apapun yang mungkin datang di masa depan." Bayangan yang hilang, tetapi jejak tersisa. Rumah itu terasa lebih terang, seolah-olah energi gelap yang menyelimutinya telah lenyap. Mereka semua memutuskan untuk meninggalkan rumah itu keesokan harinya, berjanji tidak akan pernah kembali. Namun, saat Dina keluar dari rumah, ia merasa sesuatu yang aneh di belakangnya. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangannya sendiri di tanah. Bayangan itu tampak biasa, tapi sesaat ia merasa ada senyuman kecil yang muncul di sudutnya. Dina memalingkan wajahnya dan menggenggam tangan Raka lebih erat. "Ayo pergi, aku tidak ingin melihat ke belakang lagi." Mereka berjalan meninggalkan rumah itu, tapi Dina tahu bayangan ketakutannya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya perlu belajar untuk mengendalikannya selamanya. Oke, sekian cerita yang saya bawakan kali ini. Semoga cerita yang dibawakan dapat menghibur teman-teman semua, serta cerita yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan bagi teman-teman yang ingin membagikan kisahnya, bisa langsung saja kirimkan cerita teman-teman ke email kirimcerita.bicarahoror@gmail.com. Akhir kata saya, Bayu izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.